Halo remaja cerdas di seluruh penjuru Nusantara. Balik lagi nih kita di ruang dengar favorit kalian, tempat di mana kita nggak cuma ngobrolin hal receh, tapi juga hal-hal yang bikin hati dan pikiran kita makin daging. Masih bareng gue, Galih, yang hari ini semangat banget karena topik kita relate parah sama kehidupan gue, dan mungkin kehidupan kalian juga. Balik lagi nih kita di ruang dengar favorit kalian, tempat di mana kita nggak cuma ngobrolin hal receh, tapi juga hal-hal yang bikin hati dan pikiran kita makin daging. Halo remaja cerdas, dan pastinya ada aku, Lily, yang siap nemenin Kak Gali buat menyelami samudra ilmu psikologi dan pengembangan diri. Apa kabar nih mental kalian hari ini? Semoga nggak lagi mendung ya. Nah, ngomongin soal mendung, Lih. Gue perhatiin ya, di era media sosial sekarang ini, banyak banget teman-teman kita yang kelihatannya happy di story Instagram, tapi aslinya rapuh banget pas ketemu langsung. Atau sebaliknya, di chat asik, tapi pas diajak kumpul bareng, hangout, diem 1000 bahasa, mojok, kayak ngerasa kecil banget. Wah, itu sih fenomena klasik Gen Z, Kak. Istilah bekennya insecure. Nah, itu dia, insecure dalam pergaulan. Gue sering denger curhatan, Kak, gue males ikut nongkrong, soalnya teman-teman gue glowing semua. Atau mereka ngobrolin barang branded, gue nyambungin apa? Perasaan kurang ini bikin kita jadi menarik diri, padahal kan manusia makhluk sosial ya. Pertanyaan gue, Li, kenapa sih perasaan insecure ini bisa muncul sekuat itu? Apa yang salah di otak kita? Oke, pertanyaan pembuka yang tajam. Sebenarnya, perasaan insecure atau merasa kurang saat membandingkan diri dengan orang lain itu berakar dari teori psikologi yang namanya Social Comparison Theory dari Leon Festinger. Dalam teorinya, Festinger bilang kalau manusia itu punya dorongan alami untuk mengevaluasi diri sendiri dengan cara membandingkannya dengan orang lain. Jadi emang alami ya, bawaan orok. Bawaan pabrik, Kak. Tapi masalahnya, ada dua jenis perbandingan. Ada upward comparison, membandingkan ke atas, sama yang lebih keren. Dan downward comparison, membandingkan ke bawah. Nah, insecure dalam pergaulan biasanya muncul karena kita terjebak di upward comparison yang toksik. Kita membandingkan behind the scene hidup kita yang berantakan dengan highlight reel atau panggung depan orang lain yang udah diedit sempurna. Wah, bener banget. Kita lihat mereka pas lagi kerennya. Sementara kita tahu borok-boroknya diri sendiri. Jadi nggak apple to apple ya bandinginnya. Terus ada nggak sih tokoh yang bahas soal gimana caranya biar kita nggak ngerasa kecil di hadapan orang lain? Ada satu buku yang legendaris banget, dan menurutku wajib baca buat remaja cerdas yang sering minder. Judulnya The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai, yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumita Kekoga. Buku ini ngebedah psikologi Alfred Adler. Alfred Adler itu salah satu dari 3 raksasa psikologi selain Freud dan Jung kan? Apa kata dia soal insecure pergaulan? Betul, Adler punya konsep namanya inferiority complex. Tapi, yang menarik Adler bilang, rasa minder itu sebenarnya bahan bakar kalau kita sikapi dengan benar. Tapi, yang bikin kita insecure parah di pergaulan adalah karena kita terjebak dalam hubungan vertikal. Hubungan vertikal? Maksudnya atas bawah gitu? Iya, kita ngelihat pergaulan itu kayak tangga. Si A lebih kaya dari gue, dia di atas. Si B lebih cakep, dia di atas. Gue jelek dan miskin, gue di bawah. Adler nyaranin kita ubah mindset ke hubungan horizontal. Horizontal? Berarti sejajar? Tepat sekali. Mindsetnya adalah kita semua berbeda, tapi setara. Teman kamu mungkin lebih jago main basket, tapi kamu jago nulis puisi. Itu bukan berarti dia di atas kamu. Kalian cuma berjalan di jalur yang beda. Ketika kita nanam ini di otak, gue setara sama mereka. Rasa takut buat nimbrung ngobrol itu bakal hilang. Gila, konsepnya simple tapi ngena banget. Berbeda tapi setara. Jadi nggak ada tuh istilah anak populer lebih tinggi derajatnya dari anak bawang. Oke Li, secara teori masuk akal, tapi prakteknya susah. Misalnya nih, gua masuk ke lingkungan baru, isinya anak-anak orang kaya, bahasa Inggrisnya cas-cis-cus, gue mau ngerasa setara, tapi baju gua aja beli di pasar malam. Gimana cara ngatasin rasa terintimidasi secara instan di momen itu? Oke, kalau situasinya gitu, kita butuh senjata lain. Kita pinjam ilmunya Brené Brown, seorang peneliti yang terkenal banget dengan bukunya The Gifts of Imperfection. Brené Brown ngajurin satu kata kunci, vulnerability atau kerentanan. Kerentanan. Bukannya kalau di pergaulan kita harus kelihatan kuat dan keren ya? Kok malah disuruh rentan? Nah, itu jebakannya. Kita sering pakai topeng biar diterima. Pura-pura ngerti topik obrolan, pura-pura suka lagu yang lagi hits, biar dianggap cool. Padahal, menurut riset Brené Brown, koneksi antar manusia itu justru terjalin kuat ketika kita berani jujur dan autentik.
Orang itu sebenarnya capek lihat kesempurnaan. Mereka lebih respect sama orang yang real. Contoh konkretnya gimana tuh, Li? Misal, lagi ngumpul nih. Terus mereka ngomongin topik berat yang gue nggak ngerti. Alih-alih manggut-manggut bohong, yang bikin kita makin cemas ketahuan bodohnya, coba teknik curiosity over judgment. Dahulukan penasaran daripada menghakimi diri. Bilang aja dengan santai, sumpah gue baru denger istilah itu. Itu apaan sih? Ceritain dong, gue kudet nih. Wah, itu butuh nyali sih. Ngaku kudet di depan anak gaul. Memang butuh nyali, tapi lihat dampaknya. Pertama, beban lu hilang karena nggak perlu pura-pura. Kedua, lawan bicara lu bakal seneng karena dikasih panggung buat jelasin. Orang suka banget kalau diminta ngajarin sesuatu. Jadi, ketidaktahuan lu itu justru jadi bahan obrolan yang asik. Itu namanya mengubah insecurity jadi connection. Keren. Jadi jurusnya, jujur aja kalau nggak tahu, malah jadi topik baru ya. Oke, Li, tahan dulu. Kita udah bahas soal mindset, sampai hubungan horizontal Adler. Sampai vulnerability-nya Brené Brown. Abis ini, gue mau gali lebih dalam soal skenario-skenario neraka dalam pergaulan yang sering bikin remaja cerdas keringat dingin. Siap, Kak? Kita bakal bedah gimana caranya menghadapi body shaming halus dalam pergaulan dan gimana caranya masuk ke circle yang udah rapat banget tanpa berasa kayak pengganggu. Stay tune ya. Oke, lanjut lagi nih, Li. Tadi kan soal mindset ya. Sekarang kita masuk ke medan perang nyata. Skenario 1, masalah fisik atau penampilan. Ini sering banget dialamin cewek-cewek, tapi cowok juga banyak. Misalnya ada remaja cerdas namanya Dinda. Dinda ini lagi jerawatan parah atau badannya ngerasa berisi. Dia diajak reunian SMP. Dia pengen banget ikut, tapi dia takut nanti orang-orang ngebatin, "Ih, Dinda kok sekarang dekil ya?" Akhirnya dia milih nggak datang, padahal belum tentu orang ngomong gitu. Gimana cara Dinda mutusin urat malunya itu? Kasus Dinda ini relate banget. Ini namanya dia kena sindrom spotlight effect. Kita pernah bahas ini dikit di public speaking, tapi di pergaulan ini lebih kental. Spotlight effect adalah bias kognitif di mana kita ngerasa jadi pusat perhatian dunia. Dinda ngerasa pas dia masuk kafe, semua mata bakal zoom in ke jerawatnya. Padahal faktanya apa? Riset dari Thomas Gilovich membuktikan orang lain itu terlalu sibuk mikirin diri mereka sendiri. Teman-temannya Dinda mungkin lagi sibuk mikirin, duh rambut gue lepek nggak ya? Atau duh gue nanti ngomong apa ya? Jadi sebenarnya nggak ada yang peduli-peduli amat ya? Kasarnya gitu, Kak. People don't care as much as you think. Mantra yang harus dipegang Dinda adalah, gue nggak selebriti, paparazzi nggak ngincer gue. Haha, tapi selain itu, Dinda perlu belajar konsep self-compassion dari Dr. Christine Neff. Daripada dia ngebully diri sendiri di depan cermin, dia harus ngomong sama dirinya sendiri kayak dia ngomong ke sahabatnya. Maksudnya gimana tuh? Ngomong kayak ke sahabat. Gini, kalau sahabat Dinda yang jerawatan mau datang reuni, apa Dinda bakal bilang, "Jangan pergi, lu jelek banget"? Enggak kan? Dinda pasti bilang, "Pergi aja, lu tetep asik kok, jerawat mah normal." Nah, kenapa Dinda nggak bisa ngomong selemut itu ke dirinya sendiri? Kita sering jadi musuh terjahat buat diri sendiri. Deep. Kita sering jadi hakim terkejam buat diri sendiri ya. Oke, skenario 2. Masuk ke circle eksklusif. Misal ada si Budi, dia mahasiswa baru. Di kampus ada gerombolan cutting, atau teman sekelas yang kelihatannya asik banget ketawa ketiwi. Budi pengen gabung, tapi takut dianggap so asik atau caper. Gimana caranya gabung ke obrolan tanpa kelihatan awkward atau desperate? Nah, ini seni sosial tingkat tinggi. Kuncinya ada di buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Buku wajib banget ini. Salah satu prinsip utamanya adalah, jadilah tulus tertarik pada orang lain. Kesalahan Budi biasanya adalah, dia masuk dengan mindset, gue harus ngomong sesuatu yang lucu biar diterima. Itu beban. Cara masuk yang elegan adalah dengan menolong atau memuji tulus. Contoh praktisnya? Budi bisa deketin mereka, terus dengerin bentar konteksnya. Misal, mereka lagi ngomongin tugas. Budi bisa masuk dengan, sorry motong bentar, tadi gue denger kalian bahas Pak dosen X ya. Gue juga dapat kelas beliau, emang setugas itu ya beliau. Atau pakai pujian spesifik. Misal, salah satu dari mereka pakai sepatu unik. Bro, sorry gue salfok sama sepatu lo. Itu seri apa ya? Keren banget desainnya. Pertanyaan tentang diri mereka akan membuat tembok pertahanan mereka runtuh. Karena pada dasarnya, topik favorit setiap manusia adalah diri mereka sendiri. Wah, benar.
Jadi jangan fokus gue harus kelihatan keren, tapi fokus gue pengen bikin lu ngerasa keren. Bingo! Itu yang dibilang Dale Carnegie. You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. Kalau Budi sibuk pamer, dia bakal ditolak. Kalau Budi sibuk nanya dan dengerin, dia bakal diadopsi jadi teman. Masuk akal banget. Orang insecure biasanya fokus ke me. Takut gue salah, takut gue jelek. Orang charming fokus ke you. Apa kabar lu? Cerita dong. Pergeseran fokus ini ya kuncinya. Tapi, Li, kadang insecure itu datang karena kita ngerasa nggak punya social skill. Ngerasa kaku, garing. Ada nggak sih pandangan ahli soal bakat gaul ini? Apa emang ada orang yang terlahir introvert abadi yang nggak bisa gaul? Ini mitos besar yang harus kita hancurkan hari ini, Kak. Kita pinjam otak jeniusnya Carol Dweck dengan bukunya Mindset. Dia membagi pola pikir jadi 2, fixed mindset dan growth mindset. Orang insecure sering punya fixed mindset. Gue emang dari lahir pendiam, gue nggak bakat ngelawak, gue socially awkward. Dia anggap kemampuan sosial itu kayak tinggi badan, nggak bisa diubah. Padahal, Kemampuan sosial itu skill, kayak main gitar atau naik motor. Growth mindset bilang, gue sekarang emang kaku, tapi kalau gue latihan nyapa orang tiap hari, gue bakal luas. Remaja cerdas harus sadar, orang yang kalian lihat gaul itu, sebenarnya mereka cuma punya jam terbang lebih banyak dalam ngobrol. Mereka juga pernah garing, pernah awkward, tapi mereka nggak berhenti. jadi obatnya adalah latihan ya? Nggak ada pil ajaib. Nggak ada, Kak. Latihannya bisa dimulai dari micro interactions. Nggak usah langsung pidato. Mulai dari senyum sama satpam, bilang terima kasih sama kasir minimarket sambil tatap matanya, atau nanya kabar ke teman sebangku. Micro interactions, catat tuh guys. Jangan nunggu diundang party dulu, baru latihan gaul. Nali, kita udah bahas banyak teori. Sekarang gue mau tanya soal pertahanan diri. Kadang kita insecure karena ada satu orang di tongkrongan yang emang suka nyatuin mental. Tipe bully atau toxic friend. Dia suka nyindir, yang bajunya baru tapi KW. Atau, lu mah mana ngerti beginian. Itu kan bikin insecure level dewa. Gimana ngadepin orang kayak gini tanpa perlu berantem? Menghadapi toxic people ini butuh kecerdasan emosional yang tinggi. Kita bisa pakai teknik assertiveness atau ketegasan yang santai. Jangan nangis, tapi jangan marah meledak juga. Ada teknik namanya fogging atau pengabutan. Teknik ini bikin ejekan mereka jadi nggak ngefek karena kita nggak ngelawan, tapi juga nggak nerima mentah-mentah. Kita setuju dengan sebagian kecil omongan dia, tapi tetap pegang kendali. Contohnya gimana tuh teknik fogging? Misal, dia bilang, lu mah mana ngerti beginian, kan anak rumahan. Kalau kita marah, enak aja lo ngomong. Ini nunjukin kita insecure. Kalau pakai fogging, jawab dengan santai sambil senyum. Iya juga sih, gue emang betah di rumah. Makanya gue nanya sama lo yang anak gaul, ajarin dong suhu. Lihat bedanya, kita mengiyakan fakta kita anak rumahan, jadi dia nggak bisa nyerang lagi. Tapi kita membalas dengan pujian sarkas yang elegan. Ajarin dong suhu. Itu biasanya bikin si bully mati kutu, karena nggak dapat reaksi emosi yang dia harapin. Ajarin dong suhu, itu counter attack paling mematikan sih. Jadi kuncinya jangan baper, tapi pakai logika ya. Anggap aja omongan dia itu angin lalu. Oke Li, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang banget. Dari Festinger, Adler, Brené Brown, sampai teknik fogging. Sebelum kita tutup, gue mau minta lu kasih satu closing statement atau rangkuman pamungkas buat remaja cerdas yang besok mau masuk sekolah atau kampus tapi masih ada rasa deg-degan, takut nggak diterima pergaulan. Apa bekal mental terakhir buat mereka? Teman-teman remaja cerdas, ingatlah satu kalimat dari Oscar Wilde. Be yourself, everyone else is already taken. Dunia ini nggak butuh kloningan. Dunia ini nggak butuh kamu jadi tiruan si A atau si B. Keunikan kamu, bahkan keanehan kamu, adalah daya tarikmu yang sebenarnya. Jangan cari tempat di pergaulan, tapi ciptakan ruang untuk dirimu sendiri. Kalau kamu ditolak di satu lingkungan karena jadi diri sendiri, itu bukan berarti kamu salah. Itu artinya kamu cuma salah tempat. Terus aja berjalan, temukan sukumu, temukan orang-orang yang menghargai sinarmu. Jangan redupkan cahayamu, cuma biar orang lain gak silau. Wow, merinding gue. Super powerful, Lili. Terima kasih banyak buat insight-nya hari ini. Sama-sama Kak Gali, semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi berjuang nemuin jati diri. Oke, remaja cerdas, itu tadi obrolan kita. Insecure itu wajar. Itu tanda kita mau berkembang. Tapi jangan biarkan itu nyetir hidup kalian. Ambil kendali, ubah mindset, dan keluarlah dengan kepala tegak.
Jangan lupa praktekin tips-tips tadi ya, dari yang micro interactions sampai fogging. Kita ketemu lagi di episode Smart Teen Talk berikutnya, dengan topik yang pastinya bakal upgrade mental kalian lagi. Gue Galih. Dan aku Lili. Salam remaja cerdas.